Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Kata orang tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'udu hifdzuhuma, kata orang tersebut, sahabat Ibnu Abbas mempunyai keyakinan Allah mempunyai kaki. Oleh sebab itulah kami akan meluruskan apa yang dinyatakan oleh seorang sultan sanjungan kaum Wahabi tersebut. Ketahuilah bahwa Allah itu sama sekali tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada. Dan kami akan membacakan kitab di sini. Ada kitab Fathul Bari, ada juga dalam kitab-kitab tafsir, dan juga kami akan membacakan kitab Al-Asma wa Sifat. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ini karangan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan cek pada juz ke-13 halaman 389 terbitan Darul Ma'rifah. Wa qala al-Baihaqi takarrara dzikrul wajhi fil Qur'ani was sunnati sahihati wa huwa fi ba'diha sifatu dzatin ka qawlihi illa rida al-kibriyai ala wajhihi wa huwa ma fi sahihil Bukhari an Abi Musa wa fi ba'diha bi makna min ajli ka qawlihi innama nut'imukum liwajhillah wa fi ba'diha bi makna ridha ka qawlihi yuriduna wajhah illa batiwa wajhi rabbihil a'la wa laysal muradul jarihata jazman wallahu a'lam. Imam Al-Baihaqi berpendapat di dalam ayat suci Al-Quran maupun dalam hadis-hadis sahih terdapat banyak sekali, bahkan diulang-ulang kata wajah. Sedangkan makna wajah ada yang bermakna itu sifatu zat. Ya contohnya illa rida al-kibriyai ala wajhihi. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa. Ada juga lafadz wajah itu bermakna min ajli, karena, dikarenakan. Ya contoh kaqaulihi innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan hanya karena Allah. Itu loh. Kemudian ada juga sebagian yang bermakna ridho. Jadi lafadz wajah bermakna ridho. Ya contohnya yuriduna wajhah. Mereka berharap ridhonya Allah, bukan mengharap wajahnya Allah. Enggak. Ada lagi illa batiwa wajhi rabbihil a'la. Yang penting harus diingat walaisal muradul jarihata jazman. Dan yang dimaksud kata wajah apabila dilarikan ke Allah, diidofahkan ke Allah, jangan sampai dimaknai al-jarihah. Maksudnya jelas bukan al-jarihah, bukan organ tubuh. Ini keyakinan ulama-ulama salaf. Dan kami akan juga membacakan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, ini pakar hadis, juz kedua halaman 158. Wa amma qauluhu kilta yadaihi yaminun. Kedua tangannya Allah itu kanan. Hanya saja perlu diketahui fa innahu arada bidzalika tamama wal kamalah. Namun yang dimaksud oleh Nabi adalah kesempurnaan, bukan organ tubuh tangan kanan atau tangan kiri ini, enggak, kesempurnaan. Mengapa begitu? Wa kanatil arabu tuhibbut tayammuna. Dan memang orang-orang Arab itu, bahkan kita ini ya, tuhibbut tayamuna, mencintai istilah kanan, wa takrahut tayasura, dan membenci atau tidak senang istilah kiri. Mengapa begitu? Lima fit tayasuri minan nuqsani. Sebab di dalam istilah kiri itu terdapat kekurangan. Wa fit tayamuni minat tamami. Sedangkan dalam istilah kanan itu terdapat kesempurnaan. Jadi kalau kita itu mengatakan kanan, itu pasti ada hal-hal yang kita anggap istimewa. Tapi kalau kiri,
itu ada yang kurang. Begitu teman-teman ya. Oleh sebab itu dalam hadis itu kedua tangan Allah itu adalah kanan. Tetapi yang dimaksud bukan organ tubuh yang kanan benar, enggak. Maksudnya adalah at-tamam atau al-kamal, kesempurnaan. Wa qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Amin. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau berkata, "Laisa fi ma yudhafu ila Allah azza wa jalla min sifatil yadaini shimalun." Tidak ada di dalam sifat yadain yang diidofakan kepada Allah itu istilah shimal, kiri, tidak ada. Li'anna shimala mahallun naqsi wad dha'fi. Karena kiri itu tempat kekurangan. Ini ya, wad dha'fi dan kelemahan. Oleh sebab itu tidak dipakai istilah kiri untuk Allah. Wa qad ruwiya kilta yadaihi yaminun. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwa kedua yadnya Allah itu yamin, kanan. Tapi walaisa ma'nal yadi indana al-jarihata. Maksud daripada kata iya, kata tangan apabila disandarkan kepada Allah, menurut kami ulama ahli sunnah wal jamaah, laisa ma'nal yadi indana al-jarihata. Maksudnya itu bukan organ tubuh. Kalau ada istilah yadullahi kek atau wajhullahi kek, itu maksudnya bukan organ tubuh. Ingat ini ya, ini akidah. Innama huwa syifatun ja'a bihat tauqifu. Hanya saja semua itu adalah merupakan sifat yang memang sudah tauqifi sifatnya ya. Jadi itu sifat-sifat Allah, tapi bukan al-jarihah, bukan organ tubuh. Allah itu tidak berorgan tubuh, enggak. Hati-hati ini ya, ini akidah. Fanahnu nutlikuha ala ma ja'at. Untuk ahli sunnah wal jamaah, kami itu ya memang sudah memberlakukan sebagaimana yang sudah ada, gitulah. Wala nukayyifuha, dan kami tidak membagaimanakan. Au nantahi ila haitsu intaha bina al-kitabu wal akhbaru al-ma'thuratu sahihatu wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini ahli sunnah wal jamaah, madhab ahli sunnah begitu. Jadi kita biarkan yadullah, ya sudah yadullah, tapi jangan dimanai tangan yang mana maksud tangan itu organ tubuh. Jangan sampai begitu. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kami ingatkan, apabila kalian itu tidak mau takwil, silahkan. Tetapi tolong jangan sampai yang ada dalam otak kalian itu sebuah organ tubuh bagi Allah. Jangan, itu fatal. Allah punya kaki, Allah punya tangan, yang dimaksud di otaknya itu organ tubuh. Ini na'udzubillahi min dzalik. Bukan seperti itu maksud dari para ulama-ulama salaf. Oleh sebab itulah, ketika ada ayat-ayat suci Al-Quran yang seolah-olah menyatakan Allah punya organ tubuh, maka seringkali ditakwil. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun mentakwil. Ya contoh, di dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-115. Allah berfirman, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, yang artinya secara harfiah, kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajhullah. Ayat wajhullah ini, wajah Allah, ternyata oleh sahabat Ibnu Abbas ditakwil. Ya contoh, kalian cek dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsirnya. Wa qala Ikrimatu ani bani Abbasin fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah qala qiblatullahi aina ma tawajjahta syarqan aw gharban. Ikrimah beliau berkata, ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, maksud daripada firman Allah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, kiblatullahi, maksudnya kiblatnya Allah. Jadi ada kiblat Allah, bukan wajah-wajah yang kita pahami organ tubuh, bukan, tetapi kiblatullah. Ainama tawajjahta syarqan aw gharban. Begitu juga ketika ada di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat ke-35, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi. Ini kan ada ya di surat An-Nur ayat ke-35. Arti terjemahannya, Allah nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahayanya beberapa langit dan cahayanya bumi. Ternyata dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsirnya dijelaskan
qala Ali bin Abi Talhata ani bani Abbasin Allahu nurus samawati wal ardi yaqulu hadi ahlis samawati wal ardi. Ternyata menurut sahabat Ibnu Abbas, ayat itu maksudnya adalah hadi ahlis samawati wal ardi. Allah itu memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Jadi bukan cahaya-cahaya kayak lampu kayak atau kayak rembulan atau kayak matahari. Enggak seperti itu. Ditakwil oleh sahabat Ibnu Abbas. Makanya orang yang mengatakan takwil itu sesat, takwil itu gini-gini dan semacamnya, wow, itu perlu banyak belajar lagi. Sahabat Nabi itu juga mentakwil. Dan yang dimaksud wasi'a kursiyyus samawati wal ardi itu menurut sahabat Ibnu Abbas adalah ilmullah, ilmunya Allah, bukan kakinya Allah, bukan kakinya Allah, tetapi ilmunya Allah, bukan kaki Allah. Jadi jangan sok-sokan alergi kepada takwil. Bagaimana mungkin takwil itu dianggap sesat? Padahal Nabi sendiri yang mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar bisa mentakwil ayat suci Al-Quran. Andaikan takwil itu adalah kesesatan, tidak mungkin Nabi mendoakan sahabatnya untuk bisa melakukan takwil atau kesesatan. Tidak mungkin. Dan terlalu banyak sahabat-sahabat Nabi yang sudah melakukan takwil di dalam ayat suci Al-Quran. Karena tekstual itu bisa fatal. Satu sisi di ayat suci Al-Quran dikatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini Al-Quran. Allah itu fis samawati wa huwallahu fis samawati. Allah di beberapa langit, wa fil ardi, dan di bumi. Kenapa sekarang hanya menjadi Allah di arsy? Padahal ini juga ayat. Allah ada di beberapa langit, wa fil ardi, dan ada di bumi. Makanya kalau anti takwil pusing. Oleh sebab itu jangan sok-sokan anti takwil. Sahabat Nabi sudah mentakwil. Ulama-ulama salaf sudah mentakwil. Kok baru sekarang ada orang berteriak takwil itu sesat? Sopo kon? Ayo mikir. Dan sekali lagi, jangan sampai mengatakan Allah itu punya organ tubuh. Ya contohnya seperti kaki, kayak tangan, kayak apa dan semacamnya. Jangan sampai ya. Ini waspada. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Perlu dan harus selalu dijaga oleh kita-kita generasi ahli sunnah wal jamaah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.